Sahabat setia Gower yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 8 Agustus 2024, tanggal dan bulan cantik, tanggal 8 bulan 8. Dan setiap tahunnya tanggal ini menjadi tanggal spesial buat saya, 88 Pepe. Karena hari ini saya bersyukur atas rahmat tabisan yang telah saya hidupi selama 10 tahun. Karya Tuhan sungguh ajaib dan luar biasa. Kepada yang hina ini, Tuhan karuniakan rahmat pelayanan gereja. Hari ini adalah peringatan wajib Santo Dominikus, imam dan pendiri Ordo Pengkhotbah. Dominikus lahir di Spanyol 8 Agustus tahun 1170. Keluarganya sangat religius. Ibunya bernama Yohana, juga dinyatakan sebagai beata. Dominikus punya kakak, dan kedua kakaknya bernama Manes dan Antonio telah terlebih dahulu menjadi imam. Pada usia 24 tahun, Dominikus memutuskan untuk masuk biara di Osma dan ditabiskan menjadi imam setelah menyelesaikan pendidikannya. Pada tahun 1215, Dominikus mendirikan Ordo Predicatorum atau dikenal dengan Ordo Pengkhotbah yang menggabungkan antara hidup kontemplatif dengan karya pastoral aktif. Ordo ini ia dirikan atas keprihatinannya terhadap iman umat yang dirongrong oleh ajaran sesat Albigensianisme. Sekte ini mengingkari paham Tritunggal, mengingkari paham penebusan melalui Yesus Kristus. Ia tidak percaya akan sakramen-sakramen dan berbagai praktik hidup keagamaan sebagai ungkapan iman ditolaknya. Sebelum meninggal, Dominikus berpesan kepada para pengikutnya demikian: tetaplah penuh dalam cinta kasih dan kerendahan hati, dan jangan tinggalkan kemiskinan. Dominikus wafat pada 6 Agustus tahun 1221 di usianya ke-51. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 16 ayat 13 sampai dengan 23. Kita siapkan hati kita. Oh, haleluya, haleluya. Engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut akan menguasainya. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapamu di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa saja yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitahukan kepada siapapun bahwa dialah Mesias. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau.
Tetapi Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, shalom. Suatu hari sebelum misa di salah satu komunitas, para petugas minta untuk foto-foto dulu sama saya. Takut saya nanti segera pulang setelah misa kelar. Lalu ada umat yang terkesan akrab sekali dengan saya. Dan ia mengatakan begini, Romo bekti kan ya? Hah? Lalu saya bilang, bukan, saya bukan Romo Bekti, saya ini Romo Luki. Yang lain sampai tertawa karena saya dikira Romo Bekti. Mungkin gemuknya memang 11-12, tetapi kan matanya sipitan saya. Jadi saya kira jangan salah orang, nanti malu sendiri macam ibu tadi. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan hari ini ada dua kontras kisah yang menarik untuk kita renungkan. Kisah pertama adalah Yesus yang bertanya kepada para muridnya, "Siapakah dia ini?" Dan para murid menjawab berdasarkan apa yang mereka dengar, bahwa ada yang mengatakan kalau Yesus itu seperti Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan bahwa dia ini adalah Elia, ada yang mengatakan dia ini adalah Yeremia atau salah seorang dari antara para nabi. Namun beriman bukanlah kata orang, beriman adalah pengalaman personal kita akan Tuhan. Maka Yesus bertanya sekali lagi, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Dan Simon Petrus mengatakan hal yang luar biasa. Ia mengatakan, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Dan Yesus memuji Simon Petrus dan berkata kepadanya, "Engkau adalah Simon bin Yunus, dan aku berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas dasar batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku." Namun terjadi kontras kisah di bagian yang kedua. Kontrasnya apa? Tadi Yesus memuji Simon Petrus, namun di kisah yang kedua justru Yesus menghardik Petrus dengan mengatakan, "Enyalah engkau iblis, karena engkau adalah suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau memikirkan bukan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Mengapa kisahnya bisa begitu kontras? Yesus di awal memuji, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus." Namun di kisah yang berikutnya malah Yesus menghardik Simon Petrus. Karena Simon Petrus berpandangan bahwa Mesias yang ada dalam pikirannya adalah Mesias politis. Mesias sebagai manusia super yang akan mengembalikan kejayaan Israel pada zaman Daud. Dan Mesias yang akan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan penjajahan bangsa Romawi. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, kontras kisah yang kita renungkan hari ini berkutat antara pengakuan iman dengan pengingkaran. Kerap dalam hidup ini kita juga seperti itu. Kerap kita mengakui dengan sepenuh iman kita akan kebesaran Tuhan. Namun tak jarang di tengah kehidupan kita juga menjadi pribadi-pribadi yang ingkar akan Tuhan. Mengingkari Tuhan seperti Simon Petrus yang ingkar kepada Tuhan. Yang mengingkari Tuhan dengan menyatakan aku tidak mengenal dirinya. Saat orang-orang menuduh dan menyatakan bahwa engkau ada bersama-sama dengan Yesus di Getsemani, dan Simon Petrus mengatakan aku tidak kenal dia. Kadang kita pun menjadi pribadi macam itu, yang bisa mengakui Yesus tapi juga bisa mengingkari Yesus. Kita mudah goyah dalam iman, maka marilah kita mohon roh kesetiaan supaya kita senantiasa mengakui Tuhan dan mensyukuri segala kasih karunia-Nya dalam hidup. Semoga itulah
yang mau kita perjuangkan dalam hidup ini. Selamat bermenung, dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.